Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Jangan bilang kamu masih ingin melarikan diri. Bo Yuqing tersenyum pahit, apakah kamu pikir kamu bisa meninggalkan istana bahkan jika kamu merusak formasi? Ini bukan istana, kata Yunxiao, ini adalah Abyssal Dungeon. Saya tahu, menurutmu mereka tidak memiliki pertahanan yang kuat. Bo Yuqing dengan malas bertanya. Anda mungkin tidak tahu tempat seperti apa penjara bawah tanah Abyssal, bukan? Yunxiao terkekeh, kurasa kamu tidak tahu. Oh, saya ingin mendengar detailnya. Aku lupa, kata Bo Yuqing, Anda harus sangat akrab dengan istana Donghai. Ngomong-ngomong, aku sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi padamu saat itu, mengapa kamu memasuki Laut Timur dan diburu oleh seluruh 4 lautan. Wajah Yunxiao berkedut saat dia mendengus, rasa ingin tahu membunuh kucing itu, mari kita selesaikan krisis ini dulu. Dia mulai menjelaskan, kamu harus tahu tentang binatang raksasa laut dalam, kan? Hal-hal itu tertidur di jurang laut yang tak berujung, saya tidak terlalu yakin tempat seperti apa jurang laut itu, saya hanya tahu bahwa tempat ini terhubung ke 4 lautan, dan tampaknya merupakan ruang bawah tanah dari 4 lautan, namun, ada banyak hal aneh yang tidak saya mengerti. Maksudmu, selama kita mematahkan formasi debu yin dan yang ini, kita bisa langsung pergi ke 3 laut lainnya. Bo Yuqing tergerak. Iya, Yunxiao mengangguk. Bo Yuqing melihat sekeliling sebentar dan berkata dengan senyum pahit, belum lagi formasi debu yin dan yang hampir tidak bisa dipecahkan, bahkan jika itu benar-benar rusak, siapa yang tahu bahaya apa yang ada di jurang laut. Bahkan jika kita tidak menemukan apapun, kita mungkin tidak bisa meninggalkan ruang ini, apalagi binatang raksasa laut dalam yang berkumpul di dalamnya. Memang, kata Yunxiao, kehilangan tujuan Anda adalah hal terburuk, Anda mungkin terjebak di jurang ini selamanya, saya menyadarinya ketika saya baru saja masuk, saya tidak bisa merasakan koordinat spasial yang saya tinggalkan di dunia luar. Kamu memang orang yang berbahaya, kata Bo Yuqing dengan senyum pahit, Anda sebenarnya telah menghitung sejauh ini, tanpa koordinat spasial, melarikan diri dari formasi ini bahkan lebih tidak berdaya daripada tetap berada di formasi. Belum tentu. Kamu telah melupakan sesuatu, kata Yunxiao sambil tersenyum, kapal Nuh. Ekspresi Bo Yuqing berubah saat dia berpikir keras, kapal Nuh juga dikenal sebagai kapal dari pantai seberang, itu bisa mengangkut orang ke pantai lain, bisakah anak itu melakukannya? Tanda tablet alam ilahi muncul di antara alis Yunxiao, kemudian, dengan kilatan cahaya, Ye Fan muncul dalam formasi debu yin dan yang. Yunxiao menjelaskan situasinya secara rinci. Ye Fan melihat sekeliling dan berkata dengan kaget, apakah ini jurang tak berujung di kedalaman 4 lautan? Ada catatan tentang itu dalam catatan leluhur, dan tampaknya itu adalah ruang mistis yang telah ada sejak zaman kuno, namun, informasinya terlalu sedikit, jadi tidak ditulis secara rinci. Jika kamu merusak susunan ini, Yunxiao berkata dengan serius, apakah kamu yakin bisa pergi dengan selamat? Petik 2. Ye Fan tersenyum pahit, saya belum mencoba, tapi dengan kemampuan kapal Nuh, aku seharusnya bisa, saya 80% yakin. 80%. Baik murid Yunxiao dan Bo Yuqing menyempit, dengan kepercayaan diri yang tinggi, mereka bisa mencobanya. Dalam budidaya bela diri Dao, berkali-kali, bahkan jika hanya ada peluang tipis, seseorang tidak akan ragu untuk menyerang. Ye Fan buru-buru berkata, tapi luka-lukaku belum pulih, saya harus pulih dulu. Yunxiao mengangguk, ya, Anda dapat beristirahat di tablet alam ilahi saya, Anda akan memiliki prioritas dalam menggunakan semua sumber daya. Dia menunjuk ke arah Ye Fan dan memasukkannya kembali ke tablet alam ilahi. Bo Yuqing mengungkapkan ekspresi yang sangat cemburu dan berkata dengan marah, pada saat yang sama, 4 potong senjata tingkat mendalam kelas transenden muncul, dan kamu sendiri yang memiliki 2, hukum surgawi ini terlalu tidak adil. Bisakah kamu memberiku kuali gunung dan sungaimu? Aku akan memberimu syarat, bahkan jika aku mengambil kepalamu, itu tidak sebanding dengan 1 kaki kuali gunung dan sungai, Yunxiao mendengus dingin. Bo Yuqing juga tahu bahwa itu tidak mungkin, setelah menghela nafas beberapa kali, dia tidak lagi membicarakan masalah ini dan malah bertanya,
ketika Guangxun mengaktifkan formasi, saya melihat bahwa Anda memperhatikannya dengan cermat. Apakah Anda punya cara untuk mematahkannya? Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berkata, kamu mengandalkanku untuk segalanya. Jika aku mematahkan formasi ini sendiri, aku pasti akan melemparkanmu ke jurang dan pergi sendiri. Bo Yuqing tersenyum pahit, mengapa? Kita semua berada di sisi yang sama. Yun Xiao melambaikan tangannya dan menyela, potong omong kosong, katakan saja padaku, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Arai ini. Ceritakan semua yang Anda tahu. Jika aku menganggapmu tidak berguna, maka aku minta maaf, kamu harus pergi ke jurang untuk mengisi perut binatang raksasa itu. Biarkan aku berpikir, Bo Yuqing buru-buru berkata, saya memang telah melihat susunan ini di buku-buku kuno, tetapi saya tidak tahu banyak tentang itu. Pada saat ini, Anda dan saya sedikit lebih lemah, bahkan jika kita ingin mematahkan formasi, kita harus pulih sebelum kita memiliki kekuatan, kan? Matanya mengungkapkan ekspresi pahit saat dia berkata, bahkan Tuan Yun Xiao tahu tentang kecanggungan itu. Baiklah, aku sudah selesai. Anda ingin saya menekan luka Anda dengan energi spiritual saya. Yun Xiao menyela, apakah Anda ingin saya melakukan itu? Petik 2. Mudah untuk berbicara dengan orang pintar, kata Bo Yuqing dengan senyum pahit, tapi bukankah ini sedikit terlalu sederhana? Petik 2. Jika aku bisa menyingkirkan Aegirin, aku khawatir kamu akan memiliki kekuatan bintang 9 tahap menengah dalam sekejap, kata Yun Xiao, ditambah dengan tubuh yin Anda yang ekstrim, bagaimana jika Anda membunuh saya dengan tamparan ketika Anda tidak bahagia? Petik 2. Tuan Yun Xiao pasti bercanda, kata Bo Yuqing, aku bisa membuat sumpah hati. Yun Xiao mengerutkan kening dan berpikir keras, lalu tersenyum dan berkata, sepertinya saudara Yuqing tidak percaya diri untuk keluar dari ini. Anda harus tahu bahwa begitu sumpah hati dibuat, kecuali Anda tidak ingin membuat kemajuan apapun dalam hidup Anda tidak akan pernah bisa melanggarnya. Bo Yuqing tersenyum pahit, Tuan Yun Xiao masih melihatku. Meskipun saya menggunakan keberadaan Guang Yuan sebagai kondisi penyelamatan jiwa, begitu saya tidak lagi memiliki nilai apapun, saya pasti akan mati, bahkan jika mereka bisa membiarkanku hidup, mereka pasti akan mengambil Aegirin, dan kemudian aku akan lebih baik mati. Untuk memadukan Aegirin, dia telah bertahan selama bertahun-tahun, jika dia gagal, kekuatannya akan langsung jatuh kembali ke awal peringkat ke-9, dan akan sulit baginya untuk maju lebih jauh. Baiklah, kata Yun Xiao, selama Anda membuat sumpah hati, saya dapat membantu Anda sekarang. Selain itu, Anda masih berutang budi kepada saya, dan Anda harus mengembalikannya di masa depan. Masukkan ini ke dalam sumpah juga. Setidaknya beritahu aku apa itu, kata Bo Yuqing dengan marah, jika tidak, Anda membuat segalanya terlalu sulit bagi saya. Jika saya membuat sumpah hati, apa yang harus saya lakukan jika Anda meminta saya untuk bunuh diri atau menipu tuanku dan menghancurkan leluhurku? Jangan khawatir, kata Yun Xiao sambil tersenyum, aku tidak akan membuat segalanya terlalu sulit bagimu. Selanjutnya, apakah kamu punya pilihan lain? Kemampuan Bo Yuqing sangat kuat, dan Yun Xiao tidak akan pernah melepaskan kesempatan seperti itu untuk mengendalikannya. Pria ini mungkin merupakan terobosan dalam situasi di lautan pembentukan jiwa. Ekspresi Bo Yuqing suram dan tidak pasti, tetapi dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, saya harap Anda akan mengingat apa yang Anda katakan hari ini dan tidak mempersulit saya. Kemudian, dia menunjuk ke langit dengan kedua tangan dan mengucapkan sumpah yang sungguh-sungguh. Sebuah simbol emas terbentuk di ujung jarinya dan menghilang ke malam dengan keras. Itu adalah aturan langit dan bumi, yang memberikan kesaksian tentang langit dan bumi. Setelah dilanggar, seseorang akan dimakan oleh kekuasaan langit dan bumi, kecuali seseorang benar-benar menyerah pada seni bela diri, tidak ada yang berani melanggarnya. Ekspresi Bo Yuqing sangat suram, ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu dalam hidupnya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu puas sekarang? Dengan senyum puas di wajahnya, Yun Xiao berkata dengan sangat antusias, saudara Yuqing, kita juga bersaudara di perahu yang sama, mengapa Anda terlihat begitu sedih? Seolah-olah kami adalah saudara yang akan menyakitimu, jangan seperti ini, sungguh. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali, seolah-olah dia sakit oleh ketidakpercayaan pihak lain. Wajah Bo Yuqing memutih dan dia berkata dengan dingin,
jangan bicara omong kosong, cepat dan bebaskan aku dari rasa sakit Aegirin. Yun Xiao mengangkat tangannya, dan energi rohnya menyembur keluar dari tubuhnya dan melayang di telapak tangannya. Bo Yuqing buru-buru duduk bersila di udara dan berkata, gunakan teknik jarum terbalik untuk membersihkan 9 lubang dan tulang saya, kemudian, gunakan energi Anda untuk berjalan melalui 7 cakra, terakhir, melalui 8 pusar dan berkumpul ke dalam cakra jantung, ini akan menyelesaikan rasa sakit saya. Keduanya adalah alkemis top di dunia, dan mereka memahami segalanya hanya dengan beberapa kata. Yun Xiao berteriak saat dia menebas tangan kanannya, energi di telapak tangan kirinya berubah menjadi jarum tajam dan menembus tubuh Bo Yuqing. Cahaya keemasan redup mulai bersinar dari 9 lubang, kekuatan gelap dan dingin muncul di sekitar cahaya keemasan dan tercetak pada lubang dalam lingkaran. Murid Yun Xiao menyempit, dan sudut mulutnya muncul saat dia terkekeh dan berkata, Saudara Yuqing, kamu benar-benar pandai berbohong, kekuatan Aegirin telah menyerang tubuh Anda, bahkan jika Guangxian tidak membunuhmu, aku khawatir kamu tidak akan bisa menahannya. Petik 2. Bo Yuqing sedikit gemetar ketika cahaya keemasan memasuki tubuhnya, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, alisnya yang berkerut rapat berangsur-angsur rileks dan dia menghirup udara keruh, berhentilah berbicara omong kosong dan lanjutkan, energi spiritual ini memang kuat, aku tidak berpikir bahwa akan ada seseorang di dunia ini yang bisa mendapatkan kekuatan ini. Selanjutnya, aku akan menusukmu dengan 7 cakra, kata Yun Xiao, Anda harus tahu bahaya di dalamnya, lakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganku. Bo Yuqing mengangguk dengan serius. Ledakan. Yun Xiao bergerak maju dan mengarahkan jari ke dahi pria itu, menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya seperti tetesan. Cahaya keemasan terpantul di dahi Bo Yuqing saat dia meringis kesakitan, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Setelah itu, dia melakukan hal yang sama pada cakra lainnya, dan setiap cakra membuka. Cahayanya sendiri, berkedip-kedip di tubuh Bo Yuqing, seluruh tubuhnya dalam cahaya 7 warna. Ledakan. Tiba-tiba, detak jantungnya yang keras berasal dari cakra jantungnya, yang mengguncang kekuatan spiritual Yun Xiao. Ini saya. Yun Xiao tercengang, kekuatan Aegirin yang kuat muncul dari cakra jantungnya, dan beberapa hal aneh terus berputar, menyebarkan kekuatan yang dikumpulkan oleh 6 cakra lainnya. Ini gila. Kamu benar-benar menanamkan Aegirin ke dalam hatimu sendiri. Dia berteriak kaget, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bo Yuqing tersenyum pahit, cakra jantung adalah sumber cakra, mata air kekuatan, hanya dengan menanamkan Aegirin di sini seseorang dapat membentuk tubuh ilahi dual ekstrim, jika tidak, apakah menurut Anda saya akan bersedia mengambil risiko seperti itu? Petik 2. Dia memang orang gila. Yun Xiao tergerak, dia gila. Sekali lagi, dia mengumpulkan energi spiritualnya dan memukul telapak tangannya ke arah dada pria itu. Cahaya keemasan yang kuat perlahan melawan kekuatan Aegirin dan bertarung tanpa henti di cakra hatinya. Seluruh tubuh Bo Yuqing berkedut kesakitan, wajahnya benar-benar terdistorsi, kulitnya putih mematikan, dan keringat dingin mengalir ke bawah. Ekspresi Yun Xiao juga serius, pada saat ini, cakra jantung Bo Yuqing dipenuhi dengan turbulensi gelap dari 2 kekuatan, begitu menjadi kekerasan atau meledak, Bo Yuqing akan mati tanpa keraguan. Tubuh Bo Yuqing berkedut sangat keras di bawah pengaruh kedua kekuatan itu, meskipun dia tidak mengeluarkan suara, darah terus mengalir keluar dari 7 lubangnya, seolah-olah dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Raut wajah Yun Xiao semakin serius bagaimanapun, kekuatan spiritualnya terbatas, sementara kekuatan Aegirin tampaknya tidak ada habisnya, kerugiannya menjadi semakin jelas. Begitu kekuatan penekan runtuh dan kekuatan Yin ekstrim dari Aegirin tersebar ke 7 cakra, Bo Yuqing akan mati tanpa keraguan. Dalam keterkejutannya, dia membuka mata surganya yang dahulu kala dan menembakkan seberkas api ilahi, itu berubah menjadi tanda melingkar dan jatuh. Suara daging panggang datang dari dada Bo Yuqing, setelah sepotong asap terbakar keluar, tanda cincin api terungkap. Kemudian, kekuatan angin, air, dan bumi muncul, melompat di tangan Yun Xiao dalam berbagai bentuk dan mantra, dan kemudian hancur satu demi satu. Ledakan, bang, bang, ledakan, 3 segel elemen jatuh, dan Bo Yuqing akhirnya memuntahkan seteguk darah hitam, auranya tiba-tiba jatuh ke dasar. Pada saat ini, simbol segel elemen 4 warna muncul di dadanya,
menyegel semua kekuatan Aegirin di cakra jantungnya, tidak dapat bocor sama sekali. Suara lemah Bo Yuking terdengar, apakah aku gagal? Yun Xiao mengangguk dan berkata, saya gagal, saya tidak memiliki cukup energi spiritual untuk menekan Aegirin, untuk saat ini, elemen tanah, air, api, dan angin akan menekan Aegirin untukmu, kamu hanya bisa kembali ke keadaanmu sebelumnya dan tidak bisa menggunakan kekuatan roda jantung dan Aegirin. Meskipun keempat elemen ini sangat diperlukan untuk penciptaan dunia dan penyempurnaan dunia, kata Bo Yuking dengan senyum pahit, jika mereka tidak dapat menyatu bersama, penindasan Aegirin tidak akan bertahan lama. Kalau begitu, saya akan menambahkan segel lain, kata Yun Xiao. Matanya berkedip, dan cahaya putih berangsur-angsur muncul di tangannya, menunjukkan pemandangan yang penuh vitalitas. Kuali gunung dan sungai, seru Bo Yuking, matanya mengungkapkan tatapan fanatik. Yun Xiao melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya dan dengan lembut mendorongnya keluar. Sebuah segel aneh muncul, itu adalah satu-satunya segel penguasa yang jelas yang dia pelajari, sebuah ledakan keras datang dari kuali, dan cahaya putih diproyeksikan ke bawah. Langsung menyinari dada Bo Yuking. Bo Yuking memuntahkan seteguk darah lagi, seluruh tubuhnya hampir menjadi transparan, dia berjuang dan menggeram, aku akan mati jika ini terus berlanjut. Yun Xiao mengambil kembali kuali gunung dan sungai, menyeka keringat dari dahinya, dan berkata dengan senyum tipis, jangan manfaatkan aku, meskipun aku tidak bisa menyembuhkanmu dari Aegirin, selama kamu tidak menggunakan kekuatan cakra hatimu, seharusnya tidak masalah untuk menekannya selama 8 hingga 10 tahun, aku akan memikirkan cara untuk membantumu ketika aku lebih kuat. Bo Yuking mencoba merasakan kekuatan cakra jantung, dan benar saja, dia tidak bisa mendeteksinya sama sekali, jika itu masalahnya, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan Kaisar Bela Diri Bintang 8 puncak paling banyak. Namun, ini sudah menjadi hasil terbaik, ketika dia menggunakan Aegirin di awal, dia memiliki mentalitas untuk bertaruh, jika dia kalah, dia akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati, ini adalah hasil terbaik. Mereka berdua kemudian mulai menyesuaikan pernapasan mereka dan pulih, Bo Yuking juga dengan murah hati mengeluarkan sejumlah besar harta surgawi untuk dibagikan. Dia telah tinggal di Pulau Xian Kong selama beberapa dekade, dan kekayaan harta karun yang dia tinggalkan Yun Xiao di debu. Begitu saja, mereka berdua berkultivasi dengan tenang selama beberapa hari, tidak ada gerakan di dunia luar, seolah-olah mereka telah dilupakan. Pada hari ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari dunia luar. Secara bertahap, seberkas cahaya muncul dalam kegelapan yang tak berujung, seberkas cahaya perlahan mengembang, dan beberapa sosok manusia muncul. Salah satunya adalah Guang An, matanya bersinar dengan cahaya dingin dan ekspresinya ganas, kalian berdua manusia rendahan, raja ini datang menemuimu. Yun Xiao dan Bo Yuking tetap tidak tergerak, masih bermeditasi dengan mata tertutup. Guang An terbang menjadi marah, rasa malu dan marah karena diabaikan dan diremehkan menggenang di hatinya, dan asap membubung dari kepalanya. Dia menggertakkan giginya dan menggeram, buka formasinya, aku ingin mengulitinya hidup-hidup. Yang mulia Guang An, perintah Tuan Guangxian tidak bisa diabaikan, kata seorang komandan di belakangnya dengan cemberut. Guang An tiba-tiba berbalik dan menatap pria itu dengan tatapan membunuh, dia berkata dengan dingin, siapa yang lebih tua di sini? Anda atau saya? Cahaya biru redup berkedip di mata komandan saat dia dengan tenang berkata, dekrit Tuan Guangxian adalah yang paling penting. Anda, bagus, 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 budak anjing, menggunakan keputusan ayah kerajaanku untuk menekanku. Wajah Guang An terpelintir, lalu menjadi gelap, kalau begitu, tolong bawa dia keluar. Saya harap yang mulia Guang An bisa mengerti, kata komandan itu, ekspresinya berubah. Komandan melambaikan tangannya, dan 4 orang di belakangnya maju, mereka mulai merapal berbagai mantra untuk mengaktifkan formasi debu Yin dan Yang. Aku mengerti, Guang An mencibir, kemurahan hatiku sedalam lautan, itu bukan sesuatu yang bisa Anda tebak, Guiling, perhatikan bagaimana para tuan ini melakukan pekerjaan mereka. Seorang pria dengan sosok ramping berbicara dengan suara hantu, ya. Matanya bersinar saat dia melihat mereka berempat mengaktifkan susunan. Komandan menatap roh hantu itu sebentar, memperlihatkan ekspresi bingung, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia tidak peduli.
Bagaimanapun, sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Guang An selalu bersama beberapa orang yang mencuri dan berkeliaran. Pada saat itu, hati Yun Xiao dan Bo Yuqing bergetar, mereka membuka mata pada saat yang sama dan melihat keempat pria itu merapal mantra mereka. Seluruh ruang sunyi, hanya ada berbagai lampu dan ribuan simbol yang bersinar di udara. Ribuan perubahan muncul pada saat yang sama, menyebabkan semua orang kewalahan saat mereka dengan cepat menghafalnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, semua cahaya menghilang dan seberkas cahaya melesat langsung ke arah Bo Yuqing. Bo Yuqing, dekrit Dharma Tuan Guangxian adalah untukmu, ayo, kata komandan dengan acuh tak acuh. Wajah Bo Yuqing menjadi gelap, mengetahui bahwa dia akhirnya akan bergerak melawan Guang Yuan. Dia menatap Yun Xiao, dan keduanya bertukar pandang, kemudian, dia berdiri dan menginjak seberkas cahaya. Saya harap Anda akan pintar dan tidak melakukan apapun di luar garis, atau tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda, kata komandan itu dingin. Ayo pergi, kata Guang An sinis, kami sudah membawanya, cepat pergi ke ayahku untuk mengambil tulang. Wajah komandan ditutupi lapisan es, cahaya tajam keluar dari matanya saat dia menatap dingin ke arah Guang An. Seluruh tubuh Guang An bergetar, dia sangat ketakutan dengan tatapannya sehingga dia mundur, apa yang ingin kamu lakukan? Pria bernama Guiling itu seperti hantu, dalam sekejap, dia muncul di depan Guang An, melindunginya. Komandan memandang roh hantu dengan dingin, menahan hawa dingin di tubuhnya, dan tanpa sepatah kata pun, dia merapal beberapa mantra. Seluruh berkas cahaya langsung ditarik kembali, melesat ke langit seperti kembang api, dan kemudian menghilang. Dalam kegelapan, hanya mata Yun Xiao yang tersisa, berkedip dengan cahaya merah darah iblis. Sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan sedikit senyum penuh pengertian. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya mengingat ribuan segel mantra barusan, semuanya tercatat di murid bulan, selama dia mempelajarinya dengan cermat, hanya masalah waktu untuk memecahkannya. Kecepatan pemulihannya jauh di atas Bo Yuqing, pada saat ini, dia hampir pulih sepenuhnya, dan kekuatannya samar-samar bergegas ke penghalang bintang 4. Yun Xiao menjadi tenang dan mengesampingkan semuanya untuk saat ini, lalu mulai menerobos. Jarak antara 3 bintang dan 4 bintang bukan hanya satu bintang yang sederhana, pemahaman tentang hukum bumi surga memiliki perubahan kualitatif dari kaisar bela diri tahap awal menjadi kaisar bela diri tahap menengah. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, aturan berkumpul dari segala arah, membentuk simbol dengan berbagai ukuran dan bergabung ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan, seolah-olah dao surgawi telah turun, Yun Xiao tenggelam dalam pemahaman hukum yang tak ada habisnya. Setiap seniman bela diri hanya memiliki satu kesempatan untuk naik level, tetapi ini adalah kedua kalinya dia melangkah ke sungai yang sama, jadi pemahamannya jauh lebih kuat daripada yang lain. Waktu kekuatan aturan itu muncul juga sangat lama, hampir beberapa kali lebih lama dari alam yang sama. Akhirnya, semua hukum dibawa kembali ke tubuhnya, dan aura Yun Xiao menjadi luar biasa kuat, seperti binatang purba, dia mengamuk melalui formasi debu yin dan yang sebelum akhirnya kembali ke tubuhnya. Dia menghela napas berat, merasa seolah-olah dunia sudah jernih dan panca indera dan 6 inderanya telah diperkuat. Meskipun ada kegembiraan di hatinya, dia lebih acuh tak acuh dan bijaksana. Induksi aturan di sini persis sama dengan aturan dunia luar, tampaknya jurang laut masih ada sebagai satu dengan ranah seni bela diri surgawi, hanya saja itu sedikit lebih unik. Melalui wawasannya tentang aturan ketika dia maju, Yun Xiao memutuskan bahwa tempat ini masih merupakan bagian dari alam bela diri surgawi, dan dia merasa jauh lebih tenang. Selama dia masih di dunia ini, dia akan memiliki cara untuk keluar. Kekhawatirannya sebelumnya adalah bahwa tempat ini adalah semacam tempat yang ditinggalkan dalam ruang dan waktu, yang mungkin membuatnya tidak mungkin untuk pergi. Alasan mengapa saya tidak bisa merasakan koordinat spasial dunia luar mungkin karena ada perubahan kekuatan dunia di sini. Yun Xiao memikirkannya dengan hati-hati, terutama binatang raksasa laut dalam itu. Mereka memang sangat berbeda dari manusia laut biasa, dan seharusnya makhluk yang diproduksi di bawah pengaruh kekuatan dunia yang bermutasi semacam ini. Tiba-tiba, seberkas cahaya turun dan perlahan menyebar di luar formasi. Guang An dan roh hantu muncul di berkas cahaya dan berjalan perlahan.
Apa? Jantung Yun Xiao berdetak kencang, dan senyum tak terlihat muncul di sudut mulutnya, seolah-olah dia telah menebak tujuan kedua pria itu. Niat membunuh di mata Guang An semakin kuat saat dia menatap Yun Xiao dan berkata dengan dingin, "Yang rendah, apakah kamu masih ingat raja ini?" Yun Xiao meliriknya, lalu memejamkan mata dan beristirahat. "Sial, kamu harus mati." Guang An benar-benar marah dengan tatapannya yang menghina, dia meraung, "Bunuh dia. Roh hantu, masuk sekarang dan bunuh dia." Iya, sosok ramping Guiling maju selangkah, dan matanya memancarkan cahaya perak, dia melihat sekeliling, seolah-olah dia mengamati dengan hati-hati. Yun Xiao akhirnya membuka matanya, dan dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia berkata, "Formasi ini adalah formasi dua arah, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku?" Menurutmu raja ini tidak bisa membunuhmu dengan formasi dua arah?" Guang An tertawa dingin, Guiling adalah seorang jenius di antara roh perak, dia memiliki pemahaman bawaan tentang formasi, dengan kemampuan magis bawaan roh perak, selama mereka bisa mematahkan sebagian formasi, mereka bisa masuk dan mengambil kepalamu. Semakin banyak dia berbicara, semakin bangga dia, dan tidak bisa menahan tawa, "Haha, apakah kamu takut sekarang? Sudah terlambat untuk menyesal, aku akan memberitahumu konsekuensi dari tidak menghormati raja ini." Yun Xiao menatap roh hantu itu dengan heran, dia tahu tentang roh perak juga, itu adalah salah satu ras paling misterius di Laut Timur, dan kemampuan ilahi bawaannya memungkinkannya untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan sesuka hati, meskipun tidak seajaib teknik Void hebat Zuo King Fan, itu masih sangat kuat. Guang An berkata dengan dingin, "Belum terlambat untuk menyesalinya sekarang, katakan padaku dengan jujur, apa hubungan Anda dengan Dewa Air Putri?" Petik 2. Seorang pria dan seorang wanita sedang bersenang-senang, kata Yun Xiao sambil tersenyum, "Apalagi yang bisa terjadi? Mungkinkah aku sahabatnya? Apakah kamu percaya padaku?" Wah! Tubuh Guang An menyemburkan api saat dia meraung, "Sial! Sial! Bagaimana mungkin putri peri air menyukai manusia rendah sepertimu?" "Hehe," kata Yun Xiao, "karena kamu tidak percaya padaku, aku hanya akan mengatakan bahwa aku adalah sahabatnya. Faktanya, kita semua ahli di bidang ini, dan yang disebut sahabat laki-laki adalah Ying Luo. Hehe, kamu tahu." Brengsek! Kemarahan Guang An hampir membuatnya terbakar saat dia meraung ke langit. "Li Yun Xiao, aku ingin kamu membantuku menikahi Dewa Air, apakah Anda punya cara?" Petik 2. Guang An meraung sebentar sebelum dia berangsur-angsur pulih, matanya masih berkedip-kedip dengan cahaya yang ganas saat dia mengertakkan gigi dan berkata, "Selama kamu berhasil, aku bisa menjamin bahwa kamu tidak akan mati." Yun Xiao tertawa kaget, "Yang mulia Guang An mengatakan bahwa dia berpikiran luas, saya tidak percaya pada awalnya, tetapi sekarang saya benar-benar percaya, ternyata kamu adalah pahlawan legendaris." Guang An memuntahkan seteguk darah karena marah, gerakan ki di tubuhnya dalam kekacauan, tubuhnya gemetar saat dia meraung, "Li Yun Xiao, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Apa yang perlu disedihkan dalam hidup?" Kata Yun Xiao acuh tak acuh, "Apa yang perlu disedihkan dalam kematian? Lebih baik bagimu pulang dan berkultivasi." Wah! Bunuh dia, bunuh dia! Guang An sangat marah sehingga kepalanya memerah dan dia hampir menabrak susunan. Guiling mulai merapal mantra dalam upaya untuk menghancurkan Arai. Dia mengeksekusi setiap segel dengan sangat lambat dan hati-hati, jelas bahwa dia mengamati saat dia menerobos. Hanya terengah-engah Guang An yang bisa terdengar di seluruh ruang, seiring berjalannya waktu, itu berangsur-angsur menjadi tenang. Yun Xiao menatap gerakan roh hantu dengan ekspresi terkejut di wajahnya, jika ini adalah pertama kalinya orang ini melihat susunan diaktifkan, dia akan layak disebut jenius. Jimat susunan yang rumit itu seperti bola benang, dan dia bisa dengan jelas menggerakkannya selangkah demi selangkah, meskipun dia lambat, dia tidak membuat kesalahan saat membuka beberapa susunan luar secara berturut-turut. Bahkan Yun Xiao tidak bisa berbuat lebih baik darinya tanpa menggunakan murid bulan. Tiba-tiba, jantung Yun Xiao berdetak kencang saat dia melihat kesalahan kecil di tangan roh hantu, dan sudut matanya bergerak-gerak. Segel yang salah menghantam seluruh formasi, menyebabkan sedikit riak. Kemudian, seluruh susunan mengeluarkan ledakan keras, seperti tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh di danau.
menciptakan semua jenis riak. Tidak baik, roh hantu juga menemukan kesalahan, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Guang An bahkan berteriak dengan marah, "Sampah! Apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Jangan panik, Yang Mulia," kata Guiling dengan suara yang dalam, "saya telah memperkirakan kekuatan formasi ini, kita seharusnya bisa melewatinya sekarang." Sinar cahaya perak meledak dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Dia mulai berjalan menuju susunan, dan dia benar-benar melewati beberapa lapisan dengan lancar. Murid Yun Xiao menyempit, dan dia mengubahnya menjadi cahaya bulan saat dia melihat ke atas. Matanya langsung menembus tubuh Guiling dan mengintip meridian dan tulangnya, semua tulang berwarna perak dan memancarkan cahaya perak, seolah-olah mereka bisa mengubah tubuh menjadi ilusi tanpa batas. Setelah mengambil beberapa langkah, roh hantu itu sepertinya sangat terhalang. Rune yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari formasi debu yin dan yang dan menari di langit, menghalangi langkahnya. Pada saat ini, dia sedikit menekuk tubuhnya dan meringkuk. Kemudian, Yun Xiao melihat cahaya perak pada pelindung tulang di tubuhnya berkumpul, dan rune muncul dari tubuhnya, terhubung satu sama lain dalam lingkaran. "Ha!" Guiling tiba-tiba berteriak, tubuhnya yang bengkok tiba-tiba diluruskan, dan langsung melesat keluar. Bum bum bum. Banyak jimat formasi dari formasi debu yin dan yang terlempar, dan rune yang tak terhitung jumlahnya langsung meledak ke tubuhnya, tetapi keluar. Roh hantu berhasil melewati susunan di bawah benturan besar dan muncul langsung di dalam susunan. "Baiklah, membunuhnya!" Guang An berteriak dengan penuh semangat, "Bunuh dia! Bunuh dia sekarang!" Guiling langsung memuntahkan seteguk darah, jelas menderita luka dalam. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap Yun Xiao dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Maaf, hidupmu akan segera berakhir." "Kamu terluka sekarang," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "sebaiknya kamu memulihkan diri terlebih dahulu sebelum kamu membunuhku." "Tidak perlu," kata Guiling, "dia hanya sampah kaisar bela diri bintang 4. Dalam sekejap, cahaya perak melintas dan memotong tenggorokan Yun Xiao, menyebabkan darah menyembur keluar dan menyembur ke seluruh wajahnya. Merasakan darah hangat, Guiling mengambil kembali pisaunya dan menjilatnya. Dia menyaksikan Yun Xiao yang putus asa jatuh ke tanah tanpa ekspresi di wajahnya. Seolah-olah ini hanyalah salah satu dari hal-hal penting yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia lakukan. "Ah, bunuh saja dia!" Guang An menjerit kaget, seolah-olah dia tidak puas. Dia berkata dengan marah, "Kamu babi bodoh. Bagaimana dia bisa terbunuh dalam satu serangan? Yang saya inginkan adalah perlahan-lahan mengulitinya hidup-hidup dan mencabut tendonnya." "Maaf, Yang Mulia, tapi dia sudah mati," kata Guiling. Dengan kilatan tangan kanannya, pedang itu menghilang dari tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk pergi melalui formasi lagi. Tiba-tiba, tubuhnya gemetar, dan dia menoleh dengan ngeri. Dia melihat Yun Xiao duduk bersila di tempat yang sama, dan darah di wajahnya benar-benar hilang. Sebuah ilusi. Guiling kaget. "Sudah kubilang," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "sebaiknya kamu pulih dari luka-lukamu sebelum kamu membunuhku." Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan dingin, "Kamu membunuhku dengan satu serangan barusan, dan kamu sudah memotong jalan keluarmu sendiri, tapi aku bisa memberimu kesempatan yang adil." Hati Guiling bergetar saat dia merasakan hawa dingin dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan di mata Yun Xiao. Ini mengejutkannya, kultivasi pihak lain jelas hanya pada tingkat kaisar bela diri bintang 4, sementara dia adalah kaisar bela diri bintang 7 tingkat lanjut, bahkan jika dia terluka, membunuhnya hanya perlu beberapa menit. "Terima kasih, tapi aku tidak perlu istirahat," katanya dingin. Kemudian, dengan kilatan cahaya perak lainnya, dia menerjang ke depan dan menebas leher lawannya dengan pedang yang sama, menyebabkan darah yang sama menyembur ke wajahnya. "Kamu pengecut." "Apa?" Guiling terkejut dan berkata dengan serius, "Langkah ini lagi." Tubuhnya langsung berubah menjadi ilusi dan menghilang menjadi ketiadaan untuk menghindari disergap oleh pihak lain. "Hehe, bersembunyi tidak ada gunanya bagiku." Tawa Yun Xiao terdengar, dan kemudian bel yang sangat renyah dan gemetar berdering, bergema di seluruh barisan. Dentang, dentang, memegang lonceng dinasti di tangannya, Yun Xiao terus memukulnya. Suara lonceng menembus ruang dan waktu, bergema bolak-balik di depannya dan dalam jarak yang tak berujung, seluruh ruang terdistorsi.
Bagaimana dia bisa menanggung ini? Yun Xiao tertawa, trik ini bekerja dengan sangat baik ketika dia berurusan dengan Liang Yuyi di kota Songyue, tetapi basis kultivasi roh hantu jauh lebih kuat. Kalau begitu, aku akan mencoba gerakan ini. Matanya berkedip saat dia mengangkat palunya dan membantingnya ke bawah, dia berteriak, 8 nada guntur surgawi. Dang, palu itu menghantam lonceng dinasti dengan guntur yang tak ada habisnya. Naga petir meledak ke segala arah dengan gelombang suara yang tak ada habisnya, bergemuruh di langit. Ledakan. Guiling akhirnya tidak bisa bersembunyi lagi, ruang tempat dia berada langsung meledak, dan seluruh tubuhnya muncul, dia berubah menjadi cahaya perak dan bergegas. Sinar perak melintas di depan Yun Xiao dan menembus tubuhnya, tetapi sepertinya meleset. Guiling terkejut dan marah, dan berkata dengan ngeri, apakah itu masih ilusi? Jika kamu memiliki kemampuan, keluar dan lawan aku dengan tubuh aslimu. Tiba-tiba, wajahnya berkedip saat dia menyadari ada sesuatu yang salah, meskipun Yun Xiao menjadi linglung seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan, dia mengandung kekuatan yang sangat mendominasi, dan itu semakin kuat dan kuat. Itu yang asli. Yun Xiao tertawa, itu yang asli. Sebuah palu besar jatuh dari langit, menghantam kepalanya. Ketakutan, roh hantu itu hendak melarikan diri, tetapi Yun Xiao meraihnya dengan tangan yang menggelegar dan menekannya di tempat. Bum bum bum, petir tak berujung jatuh dan mengalir ke atas kepala Guiling, mengguncangnya sampai dia pusing, tubuhnya yang sudah terluka meledak pada saat ini. Guang An, yang berada di luar formasi, sudah tercengang, kekuatan guntur yang tak berujung mekar di atas kepala roh hantu seolah-olah dia sedang menonton kembang api, itu brilian, dan seluruh tubuhnya tampak sangat mempesona dan indah di langit malam. Tidak, itu tidak mungkin, Ying Luo. Dia menyaksikan dengan linglung saat roh hantu perlahan jatuh di kaki Yun Xiao, dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Tiba-tiba, beberapa sosok melintas dan muncul di berkas cahaya, itu adalah Guang Sun dan beberapa ahli lainnya. Kakak ke-10, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Guang Sun menjadi gelap saat dia melihat Guang An yang sunyi. Tubuh Guang An gemetar dan dia berkata dengan ngeri, aku kian-kian. Kepalanya berkeringat dingin, jika dia diketahui bahwa dia diam-diam membawa orang untuk melewati formasi, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Oh, aku baik-baik saja, Yang Mulia Guang An melihat bahwa saya kesepian, jadi dia secara khusus datang untuk mengobrol dengan saya. Petik 2. Yun Xiao sudah memasukkan tubuh Guiling ke dalam tablet alam ilahi, terlepas dari fluktuasi aura pertempuran, tidak ada jejak orang lain dalam susunan itu. Ya, kita hanya mengobrol. Aku baru ingat bahwa Li Yun Xiao ada di sini sendirian, kata Guang An buru-buru, dia adalah teman yang mulia, bagaimanapun juga, saya tidak bisa mengabaikannya. Murid Guang Sun menyempit dan dia berkata dengan lembut, oh, saya tidak menyangka saudara laki-laki ke-10 memiliki hati yang begitu penyayang, aku benar-benar salah menilaimu. Guang An menenangkan dirinya dan berkata dengan serius, saya tidak bisa menganggur setiap hari dan melakukan hal-hal yang tidak berarti untuk membuat saudara laki-laki dan ayah saya tidak bahagia, saya harus belajar untuk membuat kemajuan. Guang Sun tidak bisa berkata-kata, tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia tahu bahwa pasti ada alasan di balik ini, dia tidak bisa melihat apapun dalam kegelapan. Adik laki-laki ke-10 telah sangat menderita, aku di sini untuk membawa Yun Xiao pergi di bawah perintah ayahku. Guang An tercengang, Li Yun Xiao. Tanyanya, Li Yun Xiao, mengapa kamu menyebutkannya? Ini urusan ayahku, bagaimana aku bisa tahu? Guang Sun menjawab dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, para ahli di belakangnya segera melangkah maju dan mulai membuka susunan. Mata Yun Xiao berkedip karena kecurigaan saat dia bertanya-tanya apakah Guang Xian akan berurusan dengannya, prioritas utamanya seharusnya adalah membunuh Guang Yuan. Li Yun Xiao, ikutlah denganku. Guang Sun menatapnya dengan acuh tak acuh dan melambaikan tangannya. Sebuah cahaya melintas dalam kegelapan, dan saat berikutnya, semua orang muncul di susunan teleportasi di dasar laut. Sekelompok orang dengan cepat tiba di istana. Istana itu gemerlap dengan emas dan giok, manik-manik dengan berbagai warna menghiasi istana dengan cara yang gemilang, beberapa pilar diukir dengan naga dan burung phoenix, dan ribuan ras laut yang berbeda digambarkan di bawahnya.
Begitu dia melangkah ke istana, dia segera merasakan sejumlah besar kekuatan spiritual mengalir ke tubuhnya, dia merasa bahwa wilayahnya akan bangkit dengan setiap napas yang dia ambil. Air laut di istana penuh dengan energi spiritual cair. Ini bukan pertama kalinya Yun Xiao di sini, jadi dia tahu bahwa itu beberapa susunan yang sangat kuat telah didirikan di dekatnya, salah satunya adalah susunan pengumpulan roh skala besar. Belum lagi pembuluh darah roh di sini sangat kuat, hanya sumber daya yang disumbangkan oleh ras besar setiap tahun sudah cukup untuk mempertahankan pencairan seluruh istana. Mereka sangat menuntut agar saya dikurung di istana. Yun Xiao menghela nafas, saya berjanji bahwa saya tidak akan melarikan diri sebelum saya mencapai puncak alam bela diri tertinggi. Puncak Kaisar Bela Diri. Petik 2. Kamu benar-benar berani mengatakan itu? Orang bodoh benar-benar tak kenal takut, Guang Sun mencibir. Aku tidak bisa, kata Yun Xiao, saya menantikannya. Guang Sun terkejut saat dia menatap Yun Xiao sambil berpikir. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Yun Xiao melangkah langsung ke istana dan mengikuti kerumunan ke aula besar. Sudah ada banyak pembudidaya kuat yang berdiri di aula, hanya Guang Xian yang duduk dengan damai di tahta tertinggi, memejamkan mata dan bermeditasi, orang-orang lainnya tidak berani mengeluarkan suara untuk memecah keheningan. Peri air telah berubah menjadi gaun biru muda dan duduk dengan tenang di sebelah kiri Guang Xian, dia seperti bunga yang dingin. Saat suara langkah kaki datang, ekspresinya berubah dan dia buru-buru berdiri, dia melihat orang itu dengan jelas dan berkata dengan sangat gembira, Li Yun Xiao. Keheningan seluruh istana dipecahkan oleh suara ini, semua orang mengerutkan kening dan melihat ke arah langkah kaki. Guang Xian juga perlahan membuka matanya, dan cahaya terang melintas di matanya. Ayah, aku telah membawa Li Yun Xiao. Guang Sun melangkah maju dan membungkuk, dia kemudian mengangguk dan tersenyum pada Dewa Air sebelum mundur ke samping. Dewa Air memandang Yun Xiao dan berkata dengan gembira, Li Yun Xiao, kamu baik-baik saja. Petik 2. Ini baik, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Tuan Guang Xian sangat ramah kepada saya, lingkungan tempat tinggal sangat elegan dan tenang, cocok untuk budidaya, dari waktu ke waktu, mereka bahkan akan mengirim orang untuk mengobrol dengan saya untuk menghilangkan kebosanan saya ingin berterima kasih kepada keluarga kerajaan dan Laut Timur karena mengizinkan saya maju dengan 1 bintang. Guang An, yang mendengarkan di samping, ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Murid Guang Xian menyempit saat dia menatap Yun Xiao dengan tatapan tajam, Yun Xiao memang maju 1 bintang. Benarkah? Aku tahu mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu, kata Narsisus dengan sombong, jika mereka berani main-main, aku akan menghancurkan istana ini berkeping-keping. Semua orang mengerutkan kening, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana kita bisa mengabaikan teman sang putri? Guang Sun tertawa. Tuan Guang Xian, kamu terlalu sopan, kata Yun Xiao, saya minta maaf tinggal di sini. Guang Sun tersenyum, saudara Yun Xiao yang bersikap sopan, jangan khawatir dan tetaplah di sini sampai Anda mencapai puncak alam bela diri tertinggi. Tidak ada perjamuan di dunia yang tidak berakhir, kata Yun Xiao, cepat atau lambat aku akan pergi, mengapa aku tidak mengucapkan selamat tinggal padamu sekarang? Petik 2. Mereka berdua berbicara dengan dingin tanpa emosi dalam suara mereka, menyebabkan seluruh alam menjadi dingin. Guang Xian mendengus dan menyela argumen keduanya, Li Yun Xiao, aku telah memanggilmu ke sini untuk membahas melepaskanmu. Yun Xiao tampak terkejut dan berkata, itu tidak mungkin, kan? Apakah saya salah dengar? Tentu saja aku tidak membiarkanmu pergi secara gratis. Guang Xian mendengus, insiden batu pelangi menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya pada kedua ras dan juga membawa krisis besar ke Laut Timur, Anda adalah tanggung jawab utama untuk semua ini. Juga, batu kembar Nihon Kasaya. Yun Xiao melambaikan tangannya dengan tidak sabar, baiklah, baiklah. Apa kondisi Anda? Katakan saja padaku. Mereka berdua adalah orang yang cerdas, begitu Yun Xiao mendengar begitu banyak kata yang terdengar tinggi, dia tahu bahwa pihak lain akan menyatakan kondisinya. Sikapnya segera, menyebabkan orang-orang di aula menjadi sangat tidak puas, terutama tampilan intim yang dia miliki dengan Dewa Air sebelumnya, yang membuat hati beberapa putra mahkota meletus seperti gunung berapi. Dia telah mencoba segala macam cara untuk menyenangkannya, tetapi sulit untuk membuat Dewa Air tersenyum.
Namun, begitu orang ini muncul, dia membuat Dewa Air tersenyum seperti kuncup bunga. Kesenjangan psikologis semacam ini membuat mereka, yang dilahirkan untuk menjadi lebih unggul, sangat marah. Li Yunxiao, sikap macam apa itu? Petik 2. Tunjukkan rasa hormat di depan ayahku. Salah satu putra mahkota berteriak marah. Oh, apa yang dikatakan putra mahkota? Telingaku tidak terlalu bagus, tolong bicara lebih keras. Yunxiao memalingkan wajahnya ke samping sambil tersenyum, seolah-olah dia mendengarkan dengan cermat. Aku bilang, sikap macam apa ini? Aku memintamu untuk berbicara dengan lebih hormat di depan ayah. Suara putra mahkota naik beberapa desibel saat dia memelototi putra mahkota. Apa? Aku masih tidak bisa mendengarmu dengan jelas, ulangi. Apakah kamu tuli? Saya mengatakan kepada Anda untuk menunjukkan rasa hormat. Tunjukkan rasa hormat, apakah kamu mendengarku? Wajah putra mahkota memerah saat dia meneriakkan beberapa kata terakhir, dia berhenti setelah setiap kata dan menggunakan seluruh kekuatannya. Kami hanya mengatakan beberapa patah kata, mengapa leher putra mahkota berwarna merah? Petik 2. Tapi aku masih tidak bisa mendengarmu dengan jelas, kata Yunxiao bingung, bisakah Anda berbicara lebih keras? Petik 2. Kamu pengecut. Mata putra mahkota hampir keluar dari rongga mereka karena marah, seluruh tubuh bagian atasnya berubah menjadi naga saat dia mengedarkan kekuatan esensinya dan melepaskan teknik gelombang suara yang sangat kuat, dia meraung, aku menyuruhmu untuk menunjukkan rasa hormat. Bum bum bum, seluruh aula bergetar hebat di bawah raungannya, dan bumi serta pegunungan bergetar. Beberapa tentara udang dan jenderal kepiting di dekatnya bahkan terbunuh di tempat, mereka berteriak dan meledak. Tubuh Yunxiao bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia berdiri diam di bawah pemboman terkonsentrasi dari gelombang suara. Setelah putra mahkota meraung, dia tampak sangat puas dengan efek kekuatannya. Dia berkata dengan bangga, "Tuli, apakah kamu mendengarku dengan jelas sekarang?" Yunxiao menajamkan telinganya dan berkata dengan heran, "Apa? Yang mulia, apa yang baru saja Anda katakan?" Anda, putra mahkota tiba-tiba merasakan benjolan di dadanya, seolah-olah sebuah batu besar telah menghalangi tenggorokannya, membuatnya sulit bernapas. Wajahnya berangsur-angsur memerah, lalu ungu, lalu pucat, dan akhirnya dia memuntahkan seteguk darah. Setelah memuntahkan seteguk darah, dia jatuh ke belakang, auranya sangat melemah. Li Yunxiao, kamu sangat buruk. Dewa Air tertawa, Anda membuatnya sangat marah sehingga dia muntah darah. Yunxiao mengangkat bahu dan tertawa, saya tidak bisa menahannya, beginilah cara kita berurusan dengan pelawak, biarkan saja mereka bunuh diri dengan lelucon mereka sendiri. Hehehehe, Dewa Air menutup mulutnya dan tertawa, rambutnya yang indah berkibar di air laut, sikapnya luar biasa, dan semua orang yang melihatnya merasakan hati mereka berdebar-debar, tenggorokan mereka kering. Pikiran putra mahkota sudah rusak, dan napasnya lemah, ketika dia mendengar ejekan si cantik, dia memuntahkan seteguk darah lagi karena malu dan marah dan pingsan. Alis Guangxian sedikit bergetar dan dia menggelengkan kepalanya. Perubahan kecil ini diperhatikan oleh Guangxun, dan dia tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya. Dia tahu bahwa anak ini telah ditinggalkan oleh ayahnya di dalam hatinya, hati seperti itu tidak ada gunanya, dia telah kehilangan lawan lain. Saudara, Yunxiao terlalu nakal, kata Guangxun sambil tersenyum, sebaiknya kamu mendengarkan kata-kata ayah agar tidak menunda urusan resmi. Dia memiliki kesan yang baik tentang Yunxiao, di matanya, Yunxiao memiliki kualitasnya sendiri yang luar biasa, dan mungkin dia bisa menggunakannya. Adapun Dewa Air, dia juga mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya, tetapi dia tidak menganggap Yunxiao sebagai saingan cinta, karena status Dewa Air begitu tinggi sehingga dia tidak akan pernah bisa menikahi manusia. Jika hal-hal benar-benar berkembang ke titik itu, selama dia menyebarkan berita tentang cinta mereka, para ahli istana Kaisar Lautan akan menyingkirkan Yunxiao untuknya. Bukannya aku tidak mau mendengarkan, kata Yunxiao sambil tersenyum, kakakmu yang menyela kuku begitu saja. Guangxun terkekeh tetapi tidak berbicara, putra mahkota lainnya memelototinya. Guangxun sangat gembira saat melihat ini, dia berpikir bahwa akan lebih baik bagi adik-adiknya untuk memiliki lebih banyak konflik dengan Yunxiao, sehingga yang terakhir dapat bekerja lebih keras dan membantunya menghilangkan lebih banyak pesaing.
Li Yun Xiao, Guang Xian mendengus dingin, kamu orang yang cerdas, jadi aku tidak akan bertele-tele denganmu, tidak masalah jika kamu ingin pergi, tetapi kamu harus pergi ke tempat untukku dan mengambil dua hal. Apa? Yun Xiao bertanya dengan heran, di mana dan apa? Petik 2. Ekspresi Guang Sun tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan kaget, ayah, mungkinkah Zhen? Dia hanya orang luar. Bagaimana kita bisa memasuki tanah hujan? Apa? Tanah hujan. Semua orang di aula gemetar kaget, ketidakpercayaan di wajah mereka. Hujan. Yun Xiao berkata dengan lembut, jelas, tempat ini sangat asing. Dia memandang Dewa Air, yang juga bingung. Guang Sun berkata, ayah ingin dia mendapatkan darah esensi dari naga leluhur dan palu gemetar naga, belum lagi kekuatannya rendah, dan statusnya tinggi. Ras laut lainnya juga berkata, tolong pertimbangkan kembali, Yang Mulia. Aku sudah lama memikirkan hal ini, kata Guang Xian, tidak cocok bagi kita untuk memasuki tanah hujan, Li Yun Xiao mungkin kandidat terbaik. Guang Lei juga berkata dengan suara yang dalam, pria ini hanyalah sepotong sampah yang merupakan kaisar bela diri bintang 4, semudah membalik tangan seseorang untuk menemukan kaisar bela diri bintang 4 di antara ras laut yang memenuhi persyaratan, bagaimanapun juga, dia orang luar, jika dia menghancurkan tempat ini, konsekuensinya akan terlalu serius. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kata Yun Xiao, tapi saya pikir itu sangat kuat, saya benar-benar terkejut bahwa Tuan Guang Xian sangat menghargai saya. Petik 2. Itu semua karena satu orang merekomendasikan Anda, dan saya percaya pada penilaiannya, Guang Xian menatapnya dengan ekspresi rumit. Siapa? Yun Xiao bertanya. Bo Yuqing, kata Guang Xian. Sebagian besar orang di aula tercengang, jelas tidak tahu siapa orang ini. Hanya putra mahkota dan beberapa orang lainnya yang mengerti, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ayah, mengapa Anda begitu mempercayai manusia, dan seorang tahanan pada saat itu? Guang Sun bertanya dengan kaget. Meskipun Bo Yuqing adalah seorang tahanan, identitasnya sangat unik, dan kemampuannya luar biasa, kata Guang Xian, saya percaya pada orang yang dia rekomendasikan. Guang Xian memandang Yun Xiao, seolah-olah dia ingin melihatnya, atau memverifikasinya darinya. Di mana Bo Yuqing? Yun Xiao tersenyum kecut, panggil dia, aku berjanji aku tidak akan memukulinya sampai mati. Bo Yuqing saat ini sedang berkultivasi dalam pengasingan untuk memulihkan kekuatannya, kata Guang Xian, Li Yun Xiao, maukah kamu mengecewakanku? Tuan Guang Xian, kata Yun Xiao, mengapa engkau begitu percaya kepadaku? Petik 2. Karena jika kamu tidak bisa berhasil, kamu akan mati, kata Guang Xian dengan senyum langka. Kamu berani membunuhnya. Dewa air itu terkejut, apakah kamu benar-benar ingin tidak mematuhi keputusan ayah kekaisaranku? Jika saya tidak membunuhnya, tetapi gagal pergi ke tanah hujan, saya tidak akan pernah bisa keluar, kata Guang Xian. Jangan pergi. Dewa air memandang Yun Xiao dan berkata, biarkan mereka pergi sendiri. Guang Lei mendengus ketidakpuasan yang luar biasa, Yang Mulia, kami tidak mau membiarkan anak ini masuk, tanah hujan adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh pembangkit tenaga listrik keluarga kerajaan, dan merupakan kehormatan besar untuk bisa masuk. Bahkan kami putra mahkota tidak memiliki hak itu. Ayah, aku tidak mau membiarkannya masuk. Dia berteriak, mata Guang Xian berkedip, tidak yakin. Kita bisa mengikuti aturan sirace kita dan bertarung jika kamu tidak yakin. Selain itu, aku juga sangat penasaran dengan kekaguman Bo Yuqing. Iya, Guang Lei sangat gembira, ayah. Dia menjentikkan jubahnya dan menunjuk ke arah Yun Xiao saat dia berteriak, keluar. Yun Xiao menyentuh pangkal hidungnya dan berkata sambil tersenyum masam, lebih baik Yang Mulia pergi, saya benar-benar tidak memiliki hak untuk bersaing dengan Yang Mulia untuk mendapatkan tanah hujan itu. Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda ingin bertarung atau tidak. Guang Lei mencibir. Dia memandang Dewa Air dan mengejek, selain itu, pertempuran ini bukan hanya pertempuran untuk hak memasuki tanah hujan, tetapi juga pertempuran antara Anda dan saya, yang kalah tidak akan pernah bisa melihat peri air putri lagi. Ekspresi Dewa Air berubah drastis. Guang Lei, katanya kaget dan marah, kupikir kamu adalah orang yang baik, kenapa kamu begitu buruk? Guang Lei berkata, putri peri air, manusia ini tidak layak menjadi temanmu,
kamu adalah putri dari keluarga Bo yang dihormati oleh 4 lautan, Anda harus memiliki identitas yang sesuai agar layak untuknya, jangan tertipu oleh anak laki-laki cantik berlidah halus ini. Aku paling membenci anak laki-laki cantik dalam hidupku. Apa? Yun Xiao menjentikkan rambutnya dan berkata, menjadi tampan menarik kebencian. Dewa air berkata dengan dingin, mengapa kamu peduli dengan siapa aku berteman? Namun, mulai sekarang, aku tidak ingin melihatmu lagi. Anda, Guang Le sangat marah, kerja kerasnya selama beberapa hari terakhir telah, dia meraung, Li Yun Xiao, aku akan membunuhmu hari ini. Yun Xiao benar-benar tidak bisa berkata-kata, dia berkata dengan polos, ini benar-benar bunga Juni yang terbang, apa hubungannya denganku? Tidak masalah apakah Anda berhubungan atau tidak, kamu harus mati. Guangel berkata dengan dingin, bayangan hitam melintas keluar dari tubuhnya dan menyerang dari langit. Yun Xiao menatapnya dan melihat bahwa itu adalah cambuk hitam panjang, yang mencambuk gunung dan sungai dengan kekuatan besar. Dia dengan lembut mendorong dewa air itu menjauh dan menginjak tanah, dia berubah menjadi sambaran petir dan menghilang dari istana. Ledakan, cambuk hitam panjang itu menghancurkan lubang besar di tanah, dan seluruh istana bergetar. Petir kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul di atas istana dan berubah menjadi tubuh asli Yun Xiao, yang menempel pada pilar giok besar yang diukir dengan naga, ayo, beri aku cambuk. Pilar giok besar yang diukir dengan naga adalah salah satu pilar utama aula, jika terkena cambuk Guang Le, itu pasti akan runtuh. Apakah semua manusia begitu tercela, pengecut, dan takut mati? Guang Le meraung, jika aku mengatakan ya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, maukah kamu melepaskanku? Petik 2, tentu saja tidak, Guang Le berkata dengan keras. Lalu kenapa kamu masih bertanya? Yun Xiao bertanya, kamu harus mati. Guang Le tiba-tiba bergegas maju, belati pendek hitam pekat di tangan kirinya, itu hanya persenjataan tingkat ke-9 biasa, tetapi itu sudah menjadi harta karun yang luar biasa di antara ras laut. Desir, dia tidak berani menggunakan gerakan yang terlalu keras di dekat pilar utama, jadi dia langsung menggunakan belati untuk memotong air laut. Yun Xiao terkekeh, lalu berubah menjadi bayangan dan menghilang dari pilar utama lagi. Jangan lari, sosok Guang Le melintas dan dia mengejarnya lagi. Keduanya saling mengejar di aula seperti sedang bermain game, dan semua orang mengerutkan kening. Guang Xian melihatnya sebentar dan juga mengungkapkan ekspresi tidak puas, dia mengangkat tangannya dan berteriak, elemen air dunia. Elemen air yang sangat kuat menyebar di udara, langsung mengikat mereka berdua. Guang Le berjuang dengan sekuat tenaga selama beberapa saat, tetapi dia menyadari bahwa tidak peduli bagaimana dia bergerak, tubuhnya tidak bisa bergerak maju atau mundur, seolah-olah dia membeku di luar angkasa. Yun Xiao, di sisi lain, sangat tenang, dia telah mengalami kekuatan langit, bumi, dan air di kehidupan sebelumnya, tidak mungkin untuk mematahkannya tanpa gerakan pedang yang luar biasa, dan itu hanya bisa dimanipulasi. Pergi, Guang Xian berteriak, dan mereka berdua segera terbang keluar dari istana. Pemandangan di sekitar mereka berdua berubah, dan dalam sekejap, mereka tiba di peron kosong. Suara dingin Guang Xian datang melalui transmisi suara rahasia, jika kamu tidak bisa memuaskanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah bahkan dengan keputusan Kaisar Laut, kecuali kamu menggunakan senjata tingkat mendalam tingkat tertinggi untuk menebus hidupmu, jadi, satu-satunya pilihan Anda adalah bekerja untuk saya, tapi sebelum itu, Anda harus membuktikan bahwa Anda memiliki hak. Orang-orang di istana juga muncul satu demi satu, berdiri di sekitar dan menatap mereka dengan dingin. Hanya Dewa Air yang tidak muncul, dan tidak ada yang tahu kemana Guang Xian membawanya. Haha, mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri sekarang. Pertempuran hari ini bukan hanya pertempuran untuk hak memasuki tanah hujan, tetapi juga pertempuran untuk hak mengejar peri air putri, kata Guangel dingin, yang kalah akan kehilangan haknya selamanya. Saya tidak ingin salah satu dari dua kualifikasi yang Anda sebutkan, kata Yun Xiao getir, jika Anda menginginkannya, Anda dapat memilikinya. Potong omong kosong, akankah yang lemah selalu memilih untuk melarikan diri? Guangel berteriak keras saat bayangan cambuk di tangannya memenuhi langit, untuk mencegah Yun Xiao melarikan diri lagi. Dia meluncurkan serangan skala besar, bayangan cambuk jatuh di mana-mana, seperti naga dan ular yang menari,
dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu asli atau palsu. Yun Xiao bingung, itu tidak terserah dia untuk bertarung atau tidak, dan dia tidak bisa menggunakan teknik pamungkasnya, jika tidak, jika Guangxian mengenali identitasnya, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Di bawah bayang-bayang cambuk, langit disegel. Dengan kilatan cahaya di tangan Yun Xiao, es dan embun beku muncul di pedang dingin, dan lapisan kristal muncul di sekelilingnya, kemudian, penghalang pedang terbuka dan melindunginya. Bang bang bang, bayangan cambuk yang memenuhi langit menabrak penghalang dan meledak, kristal es juga hancur. Namun, penghalang yang diciptakan oleh pedang Qi yang sangat kuat tidak bergerak sama sekali. Apa? Semua orang terkejut, bahkan jika Guangel tidak bisa membunuh Yun Xiao dengan satu gerakan, dia setidaknya seharusnya terluka parah dan dikirim terbang, tetapi dia tidak terluka. Selain Guangxian dan Guang'an, semua orang tertegun sejenak, dan wajah mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Duel yang dia pikir akan menjadi pertarungan satu dari sejuta tampaknya menjadi lebih menarik. Ada ekspresi ejekan yang aneh di mata Guang'an saat dia mencibir dalam hati, dia telah melihat Yun Xiao membunuh Guiling, Kaisar Bela Diri Bintang 7, dengan sedikit usaha. Meskipun Guiling terluka pada saat itu, kesenjangan antara Kaisar Bela Diri tingkat tinggi dan Kaisar Bela Diri tingkat menengah tidak dapat dilewati, namun, manusia rendah ini tidak hanya melewatinya, tetapi dia juga menyeberanginya dengan mudah. Rasa cemburu yang kuat mengalir di hatinya, betapa baiknya jika dia adalah orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini, dia sangat berharap mereka berdua akan mati bersama, itu akan bagus. Itu adalah anomali bagi Kaisar Bela Diri Bintang 4 untuk menahan salah satu seranganku. Itu bagus juga, saya pikir itu akan menjadi pertempuran yang membosankan, kata Guangel setelah dia sadar kembali. Itu membosankan, kata Yun Xiao sambil tersenyum, itu membosankan. Orang murahan hanya sok. Guang Le berteriak keras dan cambuk panjang di tangannya dihantam dari langit, dengan suara, "Pa!" Seluruh ruang bergerak dan tekanan besar seberat gunung datang dari langit, seluruh dasar laut retak terbuka dan bumi bergetar. Yun Xiao mengangkat pedang dengan kedua tangan dan mendorongnya ke depan, dia menjadi satu dengan pedang, dan rune emas terbang keluar satu demi satu, seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya pedang, menembus tekanan tak berujung dan melesat ke langit. Kemudian, dia menebas dengan teknik pedang haoran 1000 kaki, membelah bumi sejauh 1000 mil. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan aturan pedang untuk melawan Guangel, dia tidak berani menggunakan gerakan pedangnya sama sekali. Guang Le diam-diam terkejut, kekuatan yang dilepaskan pihak lain telah mencapai tingkat tertinggi bela diri tingkat tinggi, selain itu, sepertinya dia melakukannya dengan mudah. Tebasan naga awan. Belati hitam legam di tangan kirinya berkedip dengan cahaya hitam, dan dia menebas. Ledakan. Kedua tebasan itu bertabrakan, langsung menguapkan air laut terus mendidih, dan sekitarnya dipenuhi dengan gelembung yang menggelegak seperti asap putih. Bagaimana ini bisa terjadi? Seimbang. Semua anggota klan laut menatapnya dengan ngeri, mereka benar-benar merasakan kekuatan pedang Yun Xiao, dan itu memang tidak lebih lemah dari Guangel. Manusia yang licik, kamu hanya mengandalkan keuntungan dari senjata level yang mendalam itu. Pedang itu memang terkenal, hanya sekali melihatnya dan saya merasa kedinginan di sekuingnya, manusia memang memiliki keunggulan dalam hal senjata tingkat yang dalam. Duel semacam ini harus meninggalkan senjata dan bertarung dengan tangan kosong. Anggota Sirace mulai merasa tidak puas dan membela Guangel. Jika kamu tidak mengerti, tutup mulut. Apa yang kalian tahu? Guang'an menjerit, bahkan jika Li Yun Xiao itu tidak menggunakan pedangnya, dia tidak akan kalah. Semua orang mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi menghina, jika kami tidak mengerti, apakah menurut Anda orang yang tidak berguna seperti Anda? Guang Sun menjawab dengan lembut, kakak ke-10, kamu tampaknya sangat memikirkan Li Yun Xiao itu, bukan? Sedikit kepanikan melintas di wajah Guang'an, dia takut seseorang akan melihatnya, tetapi dia masih menegakkan punggungnya dengan arogan dan berkata, itu benar, saya tidak berpikir bahwa Li Yun Xiao adalah pria yang sederhana, dan dia memiliki peluang tinggi untuk mengalahkan Guangel, aku hanya merasa kasihan pada Yun Xiao. Guang Sun memiliki tatapan curiga dan berkata dengan lembut, saya juga percaya bahwa Li Yun Xiao ini tidak sederhana, tetapi saya tidak benar-benar percaya bahwa dia bisa mengalahkan saudara keempat saya.
Matanya berkedip saat dia meneriakkan, kamu harus tahu bahwa saudara keempatku ini juga tidak sederhana. Guangel menatap Yun Xiao sebentar dan berkata, kekuatanmu memang tidak terduga, tetapi kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk pergi ke Tanah Hujan dan mengejar peri air putri. Selanjutnya, saya akan memperlakukan Anda sebagai lawan resmi, kamu harus bangga pada dirimu sendiri selama sisa hidupmu. Hati Yun Xiao berangsur-angsur dipenuhi dengan amarah juga, dan dia berkata dengan dingin, bisakah kita menggunakan kekuatan kita untuk berbicara? Itu bukan mulutnya. Haha, kamu benar-benar pantas mati. Guangel tertawa mengerikan dan berkata dengan niat buruk, Anda mungkin tidak tahu betapa menakutkannya Supreme bela diri tingkat tinggi, bukan? Petik 2. Bersambung.